Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gibran Gumil Al-Badri dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan dan Syariah, semester 2 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai struktur pasar. Oke, kita langsung aja masuk penjelasannya. Apa sih itu struktur pasar? Secara definitif, struktur pasar itu adalah eh, cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Ya, gampangnya eh, struktur pasar itu seperti aturan main dalam dunia bisnis. Lalu apa sih manfaat struktur pasar? Struktur pasar ini mempunyai manfaat yang sangat penting. Salah satunya sebagai acuan utama dalam memulai rencana sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sebenarnya manfaat ini lebih terkhusus eh, diajukan atau ditujukan kepada seorang produsen yang memproduksi suatu barang dan atau jasa gitu. Jadi ketika mengetahui struktur pasar, mereka para produsen akan memiliki roadmap tentang rencana sebuah usaha dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Nah, pada tahap ini di materi struktur pasar, kita wajib untuk mengenali jenis-jenis pasar. Maka dibentuklah struktur pasar sesuai penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Nah, jadi ada 4 jenis utama struktur pasar. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua itu adalah pasar monopoli, yang ketiga itu adalah pasar oligopoli, yang keempat itu adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini bayangkan saja pasar tradisional. Lalu di pasar tradisional ini terdapat banyak penjual sayur. Nah, makan eh, di dalam pasar tradisional tersebut semua eh, semua produsen itu menjual barang yang sama. Dan juga pasar persaingan sempurna ini menjunjung sikap fairness, keadilan ataupun ya keadilan antar pihak penjual maupun pembeli. Karena di dalam pasar persaingan sempurna terjadi keseimbangan pasar yang mana eh, titik permintaan dan juga penawaran itu bertemu, dan disitulah terjadi titik keseimbangan atau equilibrium gitu ya, yang mana semua penjual atau yang mana penjual maupun pembeli itu sama-sama diuntungkan di dalam pasar persaingan sempurna ini gitu loh. Nah, sedangkan pasar monopoli itu bayangkan saja, eh, jadi di suatu desa terpencil ini hanya ada satu warung, cuma ada satu penjual. Artinya eh, dia penjual ini sangat diuntungkan. Dia bisa memonopoli harga, dia bisa merubah harga mau tinggi, mau rendah, terserah dia. Karena apa? Karena warungnya itu cuma satu di desa tersebut dan dia yang memilikinya. Jadi yang sangat diuntungkan adalah seorang penjual, sedangkan seorang konsumen ataupun pembeli sangat tidak diuntungkan seperti itu. Lalu pas yang ketiga itu adalah oligopoli. Ya, oligopoli ini mirip seperti bisnis provider kartu SIM. Jadi hanya ada beberapa perusahaan besar saja, dan juga seperti ya contohnya Telkomsel, Axis itu kan, dan lainnya. Lalu keempat itu adalah persaingan monopolistik. Nah, kalau persaingan monopolistik itu contohnya kayak gini. Contohnya ada suatu restoran. Nah, restoran tuh banyak gitu, banyak restoran di suatu tempat. Banyak restoran. Akan tetapi tiap restoran itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Ya contohnya kita menemukan restoran di daerah A, 5 restoran, tetapi 5 restoran ini mempunyai karakteristik ciri khas masing-masing. Sehingga eh, seorang produsen dari tiap restoran ini ya bisa
memainkan harga, terserah mereka gitu kan. Nah itu jadi ada 4. Pertama itu persaingan sempurna, kedua itu monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah gampang kan? Ya sebenarnya kalau misalnya belajar gampang. Ya intinya struktur pasar itu menentukan bagaimana perusahaan bersaing dan berpengaruh pada harga serta pilihan kita sebagai pembeli. Nah kita masuk ke dalam kasus nih. Nah sekarang mari kita lihat coba contoh nyatanya bisnis ojek online di Indonesia. Kita tahu ada beberapa pemain besar kayak Gojek, Grab lah ya. Itulah pemain besar sekarang kan, Gojek, Grab. Gimana sih struktur pasarnya? Oke, kita bahas yuk bisnis ojek online ini. Oke, jadi bisnis ojek online ini yang mana pemain besar itu adalah Gojek dan GoGrab itu termasuk dalam pasar oligopoli. Kenapa? Karena hanya ada beberapa perusahaan besar saja yang menguasai pasar gitu loh. Ya kan? Tidak banyak juga orang-orang yang memiliki bisnis ojek online. Ada beberapa orang saja lah. Tapi kan yang besar sekarang itu Gojek dan Grab. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, perusahaan apa? Perusahaannya itu sedikit. Ingat kan Gojek sama Grab? Ojek online termasuk ojek online dan perusahaannya sedikit kan. Walaupun ada sih eh, pesaing lainnya kayak InDriver, Maxim, tapi kan yang terkenal sekarang Gojek sama Grab. Terus juga susah bagi perusahaan baru untuk masuk karena butuh modal besar. Nah, Maxim sama InDrive ini tuh sebenarnya pesaing baru ya antara Gojek sama Grab, akan tetapi jikalau ada orang lain ataupun perusahaan lain yang ingin menyaingi Gojek sama Grab ini, ya itu akan susah karena membutuhkan modal yang besar. Kenapa membutuhkan modal yang besar? Ya karena Gojek sama Grab ini sudah menjadi bisnis yang sangat melejit besar. Ya walaupun kadang sahamnya naik, kadang sahamnya turun gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah masing-masing punya fitur khas. Gitu kan. Contohnya Gojek itu punya GoPay, kalau Grab punya OVO gitu kan. Bisa bayar secara online. Itu. Nah, terus dampak dari ini tuh apa sih? Gitu kan dampak dari oligopoli itu. Ya dampaknya perusahaan bersaing gitu loh, entah itu Gojek ataupun Grab bersaing, entah itu lewat promo ataupun fitur, bukan cuma harga doang, persaingan gitu kan, entah itu mengendorse influencer dan artis lainnya gitu. Terus juga mereka terus melakukan suatu inovasi terus menerus gitu loh agar menarik pelanggan menggunakan fitur Gojek sama Grab ini gitu loh. Itu dampaknya bagi perusahaan. Terus bagi kita apa sebagai pengguna? Ya kita sebagai pengguna memudahkan lah, memudahkan kita dalam beraktivitas. Terus juga ada beberapa apa layanan yang terus berkembang dengan fitur baru gitu. Dampaknya itu bagi kita. Lalu juga sering dapat promo menarik gitu kan. Ya kan kalau kita misalnya menggunakan Grab maupun Gojek, kita kan mendapatkan promo menarik kan. Nah itu, jadi itulah contoh studi kasusnya gitu loh. Jadi kita membahas tentang Gojek Grab, yang mana Gojek Grab ini adalah termasuk struktur oligopoli. Ya ciri-cirinya tadi sudah disebutkan, dampaknya bagi perusahaan apa, dan juga bagi kita sebagai pengguna itu apa sih manfaatnya gitu kan. Tadi jadi sebutkan ya sering mendapatkan promo menarik dan lain-lain lah gitu kan. Ya karena eh, pemain dari pasar oligopoli itu sedikit gitu loh gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Contohnya ojek online tadi, ya kita bisa lihat lah bagaimana struktur pasar ini mempengaruhi cara perusahaan bersaing dan akhirnya berdampak pada kita sebagai pengguna. Nah, jadi sumber-sumber yang saya dapatkan ini dari apa namanya persaingan bisnis ojek online, teman-teman. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya penjelasan tadi banyak salahnya ataupun bukan banyak salahnya. Eh, Tidak bisa memahamkan kalian ya, maaf sekali. Jadi jika kalian penasaran lebih lanjut, kalian bisa belajar dan mencari semua hal yang tadi saya jelaskan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.